Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengaruh pajak dalam analisis ekonomi teknik dan analisis penggantian yang beranggotakan Oktaviani Siregar, Putri Gandisa Siregar, Dita Pratami Faisal, dan Andani Nurul Hidayah. Ya, sebelum dilanjutkan pada pembahasan yang lebih detail, terlebih dahulu akan diperkenalkan istilah-istilah yang dipakai dalam perhitungan perpajakan. Antara lain, 1. Pendapatan kotor adalah jumlah semua pendapat baik yang berasal dari penjualan maupun pendapat bunga selama satu periode akuntansi. Yang kedua adalah pengeluaran atau expense, adalah biaya-biaya yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi bisnis, termasuk diantaranya pengeluaran bunga atas pinjaman modal dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Yang ketiga, pendapatan terkena pajak atau taxable income adalah jumlah pendapatan yang akan dikenakan pajak pendapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan menggunakan rumus TI sama dengan GI dikurang E dikurang D, di mana TI adalah pendapat terkena pajak, GI adalah pendapat kotor, E pengeluaran, D depresiasi atau penyusutan. Yang keempat adalah pendapat kapital atau capital gain, merupakan suatu pendapatan yang diperoleh bila harga jual dari suatu aset melebihi harga belinya, dan nilai CG harus lebih besar dari 0. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus CG sama dengan SP dikurang PP, di mana CG adalah pendapat kapital, SP harga jual aset, PP harga beli aset. Dan selanjutnya, kerugian kapital atau capital loss terjadi bila harga jual satu aset kurang dari bukunya atau BV, dengan perhitungan CL sama dengan BV dikurang SP, di mana CL adalah kerugian kapital, BV adalah nilai buku aset tersebut pada saat penjualan berlangsung, SP adalah harga jual dari aset tersebut. Yang keenam adalah recapture depreciation atau RD, terjadi apabila suatu aset terdepresiasi dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya pada saat itu, di mana RD termasuk dalam pendapatan yang terkena pajak, bukan sebagai pendapatan kapital. Dengan rumus RD sama dengan SP dikurang BV, di mana nilai RD harus lebih besar dari 0. Perhitungan dasar perpajakan. Besarnya pajak pendapatan yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan bisa dihitung dengan rumus dasar sebagai berikut. TI atau taxable income adalah pendapatan terkena pajak. T tingkat pajak yang dikenakan untuk pendapatan terkena pajak sebesar TI. Dari persamaan sebelumnya, TI bisa disubstitusikan sehingga menjadi tax sama dengan GI dikurang E dikurang D dikali T. Soal 1. Pada tahun 1994, PT BCD memiliki pendapatan kotor sebesar 5,5 miliar dengan total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut adalah 3,7 miliar. Berapakah pajak pendapatan yang harus dibayar oleh perusahaan bila pada interval TI tersebut tingkat pajak yang dikenakan adalah 45%. Solusinya, besar pendapatan terkena pajak adalah TI sama dengan GI dikurang E dikurang D, di mana pendapatan kotornya 5, miliar dikurang pengeluaran dan depresiasinya 3,7 miliar sama dengan 1,8 miliar. Jadi, pajak yang dibayar sama dengan 1,8 miliar dikali dengan tingkat pajaknya yaitu 0,45 menghasilkan 810 juta. Selanjutnya kita akan bahas tentang efek pajak pada modal depresiasi yang berbeda, di mana dalam pemodelannya tersebut dapat mempengaruhi besar nilai dari nilai PW-nya tersebut, di mana efek dari
modelnya tersebut juga berpengaruh pada nilai pembayarannya, di mana nilai VW pajak yang akan dibayar akan semakin rendah apabila model depresiasi yang digunakan semakin cepat dan menurunkan nilai dari aset yang didepresiasi, di mana TI sama dengan BTCF, di mana BTCF itu adalah nilai arus kas sebelum pajak, dan ATCF sama dengan BTCF, di mana ATCF itu adalah nilai arus kas setelah perpajakan. Untuk contoh soalnya, misalkan harga awal sebuah aset adalah 50 juta dengan umur 5 tahun. Aliran kas sebelum pajak setiap tahunnya adalah 20 juta. Apabila tingkat pajak yang dikenakan adalah 30% dan ROR setelah pajak yang dikenakan apabila digunakan metode 1. Depresiasi garis lurus, yang kedua depresiasi SOYD, di mana solusinya depresiasi garis lurus besar depresiasi tiap tahun sama dengan DT sama dengan 50 juta per 5 tahun sama dengan 10 juta, di mana TI sama dengan 20 juta dikurang 10 juta sama dengan 10 juta. Dengan tingkat pajak tadi 30% per tahunnya, maka setiap tahunnya akan dikenakan pajak sebesar 3 juta. Dalam menentukan solusinya juga kita bisa menggunakan tabel, di mana di sini ada tahun, BTCF, depresiasi, TI, dan pajak. Dari perhitungannya kita memperhitungkan setiap tahunnya dari 0 tahun sampai 5 tahun, di mana pada tahun pertama BTCF-nya itu 20 juta dengan depresiasi 16 juta, 667 dan TI-nya 3,3 juta dengan pajak 1 juta. Pada tahun kedua juga, di mana BTCF-nya 20 juta dengan depresiasi 13 juta, 3, TI 6,6 juta dan pajaknya 2 juta. Begitu juga kita bisa lihat di tahun ketiga dengan peningkatan pajak sebesar 3 juta dan tahun keempat dan kelima juga. Untuk solusinya juga kita bisa menggunakan rumus PW, di mana dengan metode SL kita dapat PW-nya itu sama dengan 11,373 juta dengan rumus 3 juta kali P per A 10%, 5 sama dengan 3 juta kali 3,791 sama dengan 11,373 juta, di mana hasilnya ini kita dapat dengan metode SL. Dan kedua kita menggunakan metode SOYD dengan hasil PW 10,653 juta dengan cara 1 juta kali P per A, 10% kali 5 plus P per G 10%, 5 1 juta kali 3,791 plus 1 juta 6,862 dengan hasil 10,653 juta. Mentabulasi aliran kas setelah pajak di sini dibagi menjadi dua. Ada analisa-analisa seperti present worth, annual worth, ROR, dan sebagainya. Pada prinsip tetap sama antara sebelum dan sesudah pajak. Nilai-nilai aliran kas antara sebelum dan sesudah pajak berbeda, sehingga kesimpulan dari analisa-analisa di atas bisa berbeda. Ada contoh soal pada tabulasi aliran kas setelah pajak. Setelah peralatan penunjang produksi direncanakan akan dibeli pada tahun ini oleh PT OPQ. Harga awalnya adalah 50 juta dengan masa pakai 5 tahun dan sisa 0. Selama 5 tahun, pendapatan yang diharapkan adalah 28 juta dikurang 1 juta dengan N, di mana N ini adalah tahun terjadinya aliran kas, sedangkan pengeluaran tahunan diperkirakan 9,5 juta ditambah 0,5 juta N. Ada dua pertanyaannya, di mana A. Apabila tingkat pajak efektif adalah 30% dan metode depresiasi yang digunakan adalah SL, tabulasikan aliran kas setelah pajak dari alat tersebut.
di mana B-nya hitung pula present worth dari aliran kas tersebut bila MAR setelah pajaknya 8%. Tabulasi aliran kas setelah pajak di sini bisa di dalam bentuk juta rupiah. Pada tahun 0 sampai 5 ada revenue, express, BTCF, D, TI, pajak dan ETCF. Di mana pada tahun pertama revenue-nya 27, expense 10, BTCF 17, D 10, TI 7, pajaknya 2,1 dan ATCF-nya 14,9. Pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima selalu mengalami peningkatan dan di tahun kelima mengalami penurunan ATCF-nya. Di tahun kedua, revenue-nya 26, expense 10,5, BTCF 15,5, D 10, TI 5,5, pajaknya 1,65, ATCF 13,95. Di tahun ketiga, revenue-nya 25, expense 11, BTCF 14, D 10, TI 4, pajak 1,2, ATCF 12,8. Tahun keempat, revenue 24, expense 11,5, BTCF 12,55, D 10, TI 2,5, pajak 0,75, ATCF 11,75. Dan di tahun terakhir pada tahun kelima, revenue 23, expense 12, BTCF 11, D 10, TI 1, pajak 0,3, ATCF 10,7. Solusi dari pertanyaan yang tadi, nilai present worth dari aliran kas setelah pajak itu berupa 1,836 juta dan diperhitungkan dengan P sama dengan min 50 juta ditambah 14,9 juta Pi per F 8%,1 ditambah 13,95 juta Pi per F 8%,2 ditambah 12,8 juta Pi per F 8%,3 ditambah 11,75 juta Pi per F 8%,4 ditambah 10,7 juta Pi per F 8%,5 dan menghasilkan 1,836 juta. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang efek pendapatan kapital dan pajak. Pada saat inflasi, harga jual suatu aset biasanya meningkat. Namun, nilai buku dari aset tersebut tidak bisa disesuaikan dengan terjadinya inflasi, sehingga menghasilkan pendapatan kapital. Dengan rumus CGT sama dengan SPT, dengan PC sama dengan TC CGT, di mana BVT merupakan nilai buku suatu aset pada akhir tahun T. Nilai buku. Aku loh ndak ada tertawa. Cok. Ulang. Tadi mah ya. Sorry guys. Kok nilai buku? Dia bilang tadi jangan tegang, dia paling tegang. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang efek pendapatan kapital dan pajak. Pada saat inflasi, harga jual suatu aset biasanya meningkat. Namun, nilai buku dari aset tersebut tidak disesuaikan dengan terjadinya inflasi, sehingga menghasilkan pendapatan kapital. Dengan rumus CGT sama dengan SPT dengan PC sama dengan TC CGT, di mana BVT merupakan nilai buka suatu aset pada akhir tahun T. SPT sama dengan harga jual aset di akhir tahun ke T. CGT pendapatan kapital dari aset yang dijual pada tahun ke T. TC tingkat X pajak yang dikenakan pada pendapatan kapital dan PC merupakan besarnya pajak dari pendapatan kapital. Di sini kita akan memberikan contoh soal, yaitu sebuah traktor memiliki harga 60 juta rupiah dengan umur 7 tahun dan nilai sisa 4 juta rupiah.
dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus. Maka nilai buka traktor tersebut pada akhir tahun ketiga adalah 36 juta rupiah. Misalkan traktor tadi dijual seharga 40 juta rupiah pada akhir tahun ketiga dan pendapatan kapital dikenakan pajak dengan tingkat 28%. Pertanyaannya, berapakah pajak dan pendapatan kapital tersebut? Bila traktor tadi tetap dipakai dan baru dijual di akhir tahun ke-7 dengan harga 10 juta rupiah, berapakah pajak pendapatan yang dikenakan? Solusinya, pendapatan kapital yang diperoleh adalah kita menggunakan rumus CG3 sama dengan 40 juta dikurang 36 juta, menghasilkan 4 juta rupiah. Maka besarnya pajak pendapatan yang dikenakan adalah PC sama dengan TC CG3 sama dengan 0,28 dikali hasil yang tadi 4 juta rupiah sama dengan 1,68 juta rupiah. Contohnya lagi, seorang pengusaha properti membeli sebidang tanah seharga 100 juta rupiah dan menyediakan uang 1,6 miliar rupiah untuk membangun apartemen di atas tanah tersebut. Pendapatan tahunan sebelum pajak penyewaan apartemen diperkirakan sebesar 300 juta rupiah selama 40 tahun dengan dasar nilai uang sekarang. Pengusaha tadi merencanakan akan menjual apartemen pada akhir sesuai dengan aturan pajak harga tanah tidak terdepresiasi, tetapi diperhitungkan sebagai nilai sisa. Sedangkan ongkos konstruksi bisa didepresiasi selama 32 tahun sebesar 10%, tidak termasuk inflasi. Tingkat pajak pendapatan yang dikenakan adalah 34% dan tingkat pajak pendapatan kapitalnya adalah 28%. Apabila diasumsikan tidak ada inflasi dan harga jual properti termasuk tanahnya adalah 2,1 miliar di akhir tahun ke-6. Berapakah NPV dari investasi tersebut? Nah, solusinya kita menggunakan rumus DT sama dengan P dikurang S per N, menghasilkan 50 juta rupiah. Terus BV6-nya sama dengan P dikurang TDT sama dengan 1,7 miliar dikurang 6 dikali 50 juta, menghasilkan 1,4 miliar. Pendapatan bersih setelah dikurangi pajak setiap tahun sampai tahun ke-6 adalah menggunakan rumus YT sama dengan AT dikurang T dikali AT dikurang DT, menghasilkan 215 juta rupiah. Pajak pendapatan kapital dari penjualan properti tersebut di akhir tahun ke R6 adalah PC sama dengan TC CG6 sama dengan 28% dikali 2,1 miliar dikurang 1,4 miliar. NPV-nya sama dengan minus 1,7 miliar ditambah 215 juta. P per A, 10%, 6 ditambah 2,1 miliar dikurang 196 juta dikali P per F, 10%, 6. Jadi menghasilkan 353,703 rupiah. Menghasilkan 353,703 juta rupiah. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang analisis penggantian, di mana analisis penggantian itu adalah sebuah kebijakan atau pertimbangan yang diambil untuk menentukan kapan suatu alat harus diganti terkait dengan keterbatasan umur atau masa pakai guna menunjang proses suatu produksi agar mencapai keuntungan yang diinginkan. Ada beberapa alasan kenapa proses penggantian suatu peralatan perlu dilakukan, diantaranya adalah adanya peningkatan permintaan suatu produk sehingga dibutuhkan fasilitas produksi yang memiliki kapasitas yang lebih besar. 2. Kebutuhan untuk melakukan perawatan terhadap alat-alat yang dimiliki terlalu berlebihan sehingga alat tersebut dinilai tidak ekonomis lagi untuk dipakai. 3. Terjadinya penurunan fungsi alat fisik peralatan sehingga akan berakibat menurunnya efisiensi operasi dari alat tersebut. Keempat, adanya alternatif untuk menyewa suatu peralatan sehingga kebijakan ini lebih ekonomis
dan membeli atau memiliki sendiri alat tersebut. Yang terakhir, terjadinya keusangan atau obsolescence dari suatu peralatan karena perkembangan alat-alat baru dengan kemampuan teknologi yang lebih canggih. Ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami dalam melakukan analisis penggantian suatu peralatan, antara lain 1. Konsep defender atau challenger. 2. Konsep sunk cost. 3. Sudut pandang dari luar sistem. 4. Umur ekonomis suatu peralatan. Pertama kita akan menjelaskan tentang konsep defender dan challengers. Secara umum, analisa penggantian digunakan untuk menentukan apakah suatu peralatan perlu diganti dengan yang lebih baru atau lebih ekonomis, dan kapan sebaiknya waktu yang tepat untuk melakukan penggantian. Defender dalam hal ini diartikan sebagai alat aset yang akan diganti, sedangkan challengers dalam hal ini diartikan sebagai alat atau kandidat yang diusulkan sebagai pengganti. Jadi secara tidak langsung dapat kita lihat bahwa defender dan challengers ini adalah dua hal yang sangat berkaitan erat, di mana untuk mengganti suatu alat kita harus menentukan defendernya dan menentukan challengersnya juga. Dalam hal ini, seorang ahli ekonomi teknik harus mampu memutuskan kapan suatu alat diganti tidak lagi efisien dan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan penggantian. Di mana kriteria yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut adalah satu, perusahaan masih menentukan bagaimana waktu penggantian adalah biaya ekuivalen tahunan. Untuk keterlambatan penggantian tersebut akan mengakibatkan tambahan ongkosan-ongkosan tahun. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan aset dari waktu optimum yang disarankan. Yang pertama, perusahaan masih menghasilkan profit dengan peralatan yang dipakai saat ini. Yang kedua, peralatan cukup baik digunakan dan masih bisa untuk digunakan. Yang ketiga, prediksi penggunaan peralatan baru masih belum dapat dipastikan dan beresiko. Yang keempat, dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar terhadap peralatan baru. Yang kelima, adanya keengganan untuk menjadi pionir dalam mengadopsi peralatan baru. Yang kedua, konsep sunk cost, di mana konsep ini merupakan ongkos yang terjadi pada masa lalu dan tidak akan tertutupi sehingga tidak dipertimbangkan dalam analisa teknik. Di mana dalam analisa ekonomi teknik yang berkaitan dengan kondisi masa yang akan datang. Dalam analisa penggantian ini juga akan diabaikan karena kondisi mendatang dari suatu aset yang akan dipertimbangkan tersebut. Di mana sunk cost ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Sunk cost sama dengan nilai buku saat ini dikurang nilai jual saat ini. 3. Sudut pandang pihak luar. Pendekatan dengan sudut pandang pihak luar dinilai cukup objektif dan lebih disukai karena akan membandingkan performa ekonomi dari aset yang dimiliki dan alternatif pembandingnya, sebagai layaknya pihak ketiga yang bertindak seolah-olah tidak memiliki aset tersebut. Dengan bertindak demikian, pengambilan keputusan akan lebih bebas dalam menentukan keputusan apakah akan memiliki defender atau challengers. Jadi di sini kita bakalan melakukan riset apakah untuk menentukan adanya pihak ketiga itu apakah dia bisa memiliki defender dan challengersnya. Pada dasarnya, pendekatan ini menganggap nilai sisa dari suatu aset pada saat itu merupakan ongkos investasi dari defender. Hal ini jelas, dengan demikian defender berarti perusahaan akan kehilangan untuk memperoleh uang besar nilai sisa aset tersebut pada saat itu. Dapat dilihat ada kerugiannya juga, tapi keuntungannya juga bisa dipertimbangkan. Yang keempat, ada umur ekonomis suatu aset. Perhitungan umur ekonomis suatu aset berguna untuk memperkirakan kapan sebaiknya aset tersebut diganti.
Jadi penggantian tersebut tentunya akan dilakukan bila secara ekonomis memang lebih baik daripada menggunakan alat lama. Karena analisa penggantian akan membandingkan Defender dan Challenger atas dasar umur ekonomisnya, maka sebelum dibandingkan umur ekonomisnya, harus diperhatikan pada perhitungan umur ekonomisnya. Perhitungan umur ekonomis ini akan mudah dilakukan bila aliran kas bisa diprediksi dengan tingkat kepastian yang tinggi. Analisa ini hanya akan melibatkan perhitungan ongkos-ongkos ekivalen tahunan pada setiap akhir tahun selama umur dari aset yang bersangkutan. Nah, dalam kaitannya dengan analisa penggantian, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, sunk cost. Harus diabaikan atau gunakan sudut pandang pihak ketiga. Yang kedua, tentukan umur ekonomis dari aset yang sedang dipertimbangkan. Dan yang ketiga, bandingkan alternatif-alternatif yang dipertimbangkan. Yang kelima, beberapa contoh analisa penggantian. Yang pertama itu kita menggunakan penggantian karena peningkatan kebutuhan kapasitas. Yang kedua, penggantian karena biaya perawatan yang mahal. Yang ketiga, penggantian karena keusangan. Dan yang terakhir, penggantian dengan menyewa. Saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang penggantian karena peningkatan kebutuhan kapasitas. Walaupun secara fisik suatu peralatan masih cukup baik, namun akan muncul suatu analisa penggantian suatu alat. Dikarenakan adanya peningkatan kapasitas produksi yang harus ditangani pada alat ini. Biasanya untuk menjawab suatu pertanyaan, apakah alat tersebut akan diganti dengan yang baru, mampu bekerja dengan kapasitas yang lebih besar, atau dengan menambah alat lain pada alat yang sudah ada. Yang kedua, penggantian karena biaya perawatan yang berlebihan. Pada dasarnya, perawatan dilakukan untuk menjaga aset atau alat yang ada agar dapat terus beroperasi dengan baik. Biaya perawatan yang senantiasa meningkat akibat adanya perawatan yang intensif memaksa analisis untuk menganalisa apakah perawatan yang intensif memaksa analisis menguntungkan dari segi ekonomis atau lebih baik melakukan penggantian terhadap alat yang baru. Dan yang ketiga itu penggantian karena keusangan. Walaupun secara fisik suatu alat masih terlihat bagus, namun seringkali suatu peralatan perlu diganti dengan munculnya peralatan baru yang lebih canggih. Sebelum mengambil keputusan, tentunya seorang analisis teknik akan melakukan analisa penggantian sehingga keputusan untuk tetap memakai peralatan yang lama maupun menggantinya dengan yang baru bisa tetap dilakukan sebagai perhitungan yang ekonomis. Dan yang keempat, penggantian dengan menyewa. Alternatif menyewa seringkali muncul akibat adanya beberapa alasan yang cukup kuat, yaitu antara lain karena dengan menyewa seseorang terhindar dari kewajiban sebagai pemilik, termasuk biaya perawatan, terhindar dari resiko keusangan, usia aset, penggantian, proteksi dari kerusakan, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh soal. Sebuah peralatan pembantu pada pembangkit tenaga listrik sedang mengalami kerusakan. Alat ini masih bisa diperbaiki atau overhaul dengan biaya 15 juta rupiah. Perbaikan ini akan menyebabkan alat tersebut akan dapat berfungsi selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut, alat tersebut diperkirakan membutuhkan biaya perawatan sebesar 1,2 juta per bulannya. Manajer teknik juga sedang memikirkan alternatif lain, yakni membeli alat baru yang fungsinya sama dengan harga 65 juta. Alat ini diestimasikan bisa berfungsi secara ekonomis selama 20 tahun dengan biaya perawatan 200.000 setahun. Perusahaan menetapkan MAR 12% sebagai dasar analisa bila Anda adalah analisis yang diserahi tugas untuk menganalisa permasalahan di atas. Alternatif mana yang Anda sarankan? Solusinya, kedua alat di atas dapat dibandingkan dengan ongkos-ongkos ekuivalen tahunannya. EUAC merupakan biaya ekuivalen tahunan. Pada penyelesaian pertama, EUAC 1 15 juta. A per V 12%,3 ditambah 1,2 juta. 15 juta 0,4164 ditambah 1,2 juta dan menghasilkan biaya 7,446 juta. Pada penyelesaian kedua, EUAC 2 65 juta. A per V 12%,20 ditambah 0,2 juta. 62 juta dikali 0,1339 ditambah 0,2 juta dan menghasilkan biaya 8,941
juta rupiah. Jadi, berdasarkan analisa di atas, perusahaan sebaiknya memperbaiki alat yang ada sehingga memberikan penghematan sebesar 1,458 juta per tahunnya. Sekian penjelasan dari kami dari kelompok 4 dan pada pembagian bab 9 dan 10. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.